Barang-barang ini wajib ada karena amat sangat membantu awal-awal kehadiran si newborn. Sisanya kalau mau nambah-nambah juga nggak apa-apa, tapi ini menurutku adalah hal yang sangat aku butuhkan ketika aku baru punya anak pertama aku. Hai, aku Rara, welcome to my YouTube channel. Video kali ini aku akan sharing-sharing barang yang amat sangat aku butuhkan dan sangat membantu ya di awal-awal kelahiran anakku. Jadi aku akan sharing barang-barang yang aku beli menjelang kelahiran anak pertama aku yang anti mubazir, karena ini cuma yang benar-benar dipakai aja. Yang pertama adalah space tidur bayi. Ini harus banget dipikirin. Kalau parents, ibu atau bapaknya yang tidurnya masih ke kanan, ke kiri, lasak-lasak, kan khawatir anaknya kalau tidur bersamaan sama orang tuanya takut ketindih. Jadi setidaknya siapin aja kasur bayi atau enggak bedding set. Bedding set tuh kayak gini nih. Cuman ini yang dibutuhin tuh kasurnya aja ya, nggak perlu dikasih bantal sama guling, takutnya SIDS. Soalnya aku pernah lihat di kasur temen aku, di paling pojok tuh ditaro bedding set gitu yang nggak pakai bantal sama guling, terus sampingnya itu space tidur orang tua. Nah, space yang seperti itu menurutku sudah cukup aman untuk bayi. Jadi posisi bayi itu lebih tinggi daripada si ibu bapaknya. Kalau misalkan kasur bayi sebenarnya lebih aman, tapi kalau mau nyusuin ibunya agak repot ya. Atau enggak beli crib atau kasur anak sendiri. Yang kedua adalah bedong. Ada beberapa ibu-ibu termasuk aku awalnya menyepelekan bedong. Jadi aku cuma beli kayak swaddle muslin gitu, itu pun cuma 2 biji karena aku mikir kayaknya nggak bakal aku pakai. Cuman alhamdulillahnya nih orang tuaku pas waktu anak aku lahir, mereka ngadoin si bedong itu. Jadi bedong ini bukan untuk kaki lurus, bedong berguna biar anak tidurnya lebih nyenyak. Karena anak bayi baru lahir itu suka kaget-kaget gitu loh di tidurnya kayak tiba-tiba. Jadi sebenarnya bedong tuh perlu banget selain untuk menjaga anak tetap hangat, apalagi di kamar yang ruangannya AC. Bedong juga berguna biar anak tuh lebih nyenyak tidurnya. Bedong yang kecil aku gunain itu sampai 2 bulan, pas waktu 3 bulan karena anak aku badannya udah mulai membesar, baru aku pakai si bedong yang swaddle muslin itu, karena swaddle muslin lebih besar ya ukurannya. Selanjutnya ada waterproof layer, dan ini aku akan sebut merek karena yang aku tahu cuma Dooglein doang. Nah, ini kayak gini nih. Kenapa aku lebih suka waterproof layer kayak gini daripada Wonderpad? Karena aku kan juga punya Wonderpad. Wonderpad tuh kalau ditaruh di alas di kasur gitu ya, anaknya ditaruh dikit buat pijet dikit itu gampang lecak terus habis itu udah aur-auran gitu. Jadi kayak gampang geser. Sedangkan kalau waterproof layer ini dia ditaruh karena agak berat gitu ya. Sebenarnya nggak berat-berat banget, cuman agak berat. Jadi pas waktu dijeber gitu dia nggak lecak kemana-mana, nggak goyang kemana-mana. Pas waktu newborn aku gunain waterproof ini sebagai alas pas waktu anakku ditaruh di kasur aku, atau nggak pas waktu di sofa, atau pas waktu lagi ada yang ngejenguk aku taruh di di bumper matnya. Terus pokoknya untuk alas. Tapi nanti ini akan kepake banget pas waktu anak aku toilet training. Jadi biar ompolnya dia tuh nggak ngerembes ke kasurnya. Yang kedua adalah perintilan untuk mandi anak. Tentu aja yang pertama tuh sabun dan sampo. Biasanya kalau untuk newborn ada tulisan tuh di sabun samponya yang gentle atau enggak hipoalergenik. Selanjutnya ada alas mandi, yaitu perlak atau towel. Kalau aku punya perlak dari Sugar Baby kayak gini, atau buat ganti popok juga kan kita membutuhkan perlak. Lalu ada waslap. Jadi kalau ada waslap tuh kita bisa ngegosok daki-daki dan kotoran itu dengan gentle. Selanjutnya ada kapas bulat. Kapas bulat ini digunakan untuk cebokin si newborn ini. Cuman aku ada unpopular opinion ya. Aku lebih suka pakai kapas bulat yang kayak gini nih dibandingkan yang kayak gini. Kenapa? Karena kapas bulat yang kayak gini nih dia tuh cepet habisnya, jadi kayak ngebuang-buang gitu, satu usapan buang, padahal usapannya tuh baru cuma set gitu lah. Sedangkan kalau misalnya bulat ini dia tuh bisa menyeka banyak sisi gitu, bisa digunain juga di baliknya. Biasanya kalau aku pakai kapas yang bulat kayak gini aku cuma pakai 3-4 piece doang, 3-4 lembar. Sedangkan kalau misalnya yang bulat itu aku bisa pakai 5-6. Selanjutnya ada tempat untuk mandiin bayi, bisa bak karet, bisa tempat duduk mandi. Kalau untuk newborn enaknya tuh bak mandi yang ada buat punggungnya gitu ya, jadi nggak terlalu berat gitu untuk ngegendong. Lanjut, popok newborn.
Untuk popok newborn waktu itu aku belinya yang premium gitu. Setidaknya 3 bulan pertama aku pakai yang premium. Setelah 3 bulan baru aku tuh beli yang nggak terlalu mahal-mahal lah. Dulu tuh aku pakainya Pampers atau enggak makuku yang agak mahal itu. Selanjutnya ada handuk bayi. Untuk handuk bayi awalnya tuh aku beli yang bambu. Cuman kalian coba deh beli yang bahannya tuh, ini tuh bahan apa ya? Jadi tuh kayak bulu-bulu gitu. Bulu-bulu, dia tuh gampang banget nyerapnya tapi gampang keringnya dan ringan gitu loh kalau misalnya dibawa-bawa. Ya handuk kan gak terlalu berat ya, cuman ini tuh ringan gitu loh kalau misalnya dibawa. Nih aku punya 2 yang bahannya kayak gini, jadi tuh ini kayak bulu-bulu gitu, lihat gak? Nah kayak bulu-bulu gitu, bulu-bulu halus, cuman dia tuh gampang kering dan gak berat kalau dibawa kemana-mana. Selanjutnya adalah kasa buat ngebersihin lidah biar nggak jamuran. Tapi sepengalamanku aku agak susah ya ngebersihin lidah anak aku dan mulut anak aku tuh pakai kasa, karena mulut anak bayi itu masih kecil banget sedangkan tanganku besar banget. Jadi pas itu aku beli kayak silikon stick kayak gini. Menurutku mendingan beli itu aja daripada beli kasa yang stick, soalnya kalau kasa stick tuh agak kasar. Selanjutnya ada baby care. Baby care tuh pertama gunting kuku. Ada tuh yang sepaket kayak gini, sepaket gunting kuku, terus buat ngikis kuku kalau masih takut-takut buat ngegunting. Terus ada juga buat ngebersihin hidung, kayak penjepit gitu, ngebersihin hidung, ngebersihin telinga. Selanjutnya minyak telon agar si bayi tetap nyaman saat tidur. Selanjutnya krim ruang popok. Bayi newborn itu rentan banget terkena ruam popok. Entah dia nggak cocok lah sama si popoknya, atau enggak ibunya kadang suka kelamaan gantiin popoknya, nggak 3 jam sekali. Dulu tuh aku gantiin setiap 3 jam. Walaupun aku udah gantiin 3 jam sekali, tetap aja dia sempat ruam popok. Dan itu bikin panik banget. Jadi harus siap sedia si ruam popok, beli aja yang Sudocrem kecil gitu, karena ruam popok tuh dipakainya cuma bentar sih. Selanjutnya adalah krim anti kolik. Kolik itu kayak rasa nggak nyaman yang dialami bayi, entah karena pencernaannya lah. Nah kalau udah kolik kayak gini, bayi tuh suka rewel, suka nggak nyaman tidurnya. Di kolik yang paling terkenal tuh yang merek Buds, yang warna bulat yang kayak gini. Krim kolik itu tinggal diolesin aja di perut bayi sambil kita pijit I love you. Selanjutnya ada baby oil. Baby oil itu untuk pijit bayi sih biasanya, untuk pijit daerah tangan, kaki, punggung. Dan baby oil juga tambah cotton buds nih, tinggal taruh aja baby oil di cotton buds buat ngebersihin telinga sama pusar si bayi. Selanjutnya ada termometer. Kalau nggak ada termometer nanti anak tiba-tiba demam, ketar-ketir. Tapi aku lebih prefer termometer tuh yang tembak. Pas anak lagi ngereok-reoknya itu susah banget ditempelin termometer ke ketek, jadi mendingan yang tembak aja, selesai gitu. Selanjutnya adalah Transpomin. Ini disiap-siapin aja untuk mengatasi anak grok-grok atau tersumbat hidungnya karena pilek atau gejala mau batuk. Pokoknya ini disiapin aja si Transpomin ini. Lalu anti nyamuk ada macam-macam ya, ada kelambu lah, ada lotion anti nyamuk, ada heat anti nyamuk yang elektrik, ada stiker anti nyamuk. Pokoknya itu disiapin aja, apalagi kalau rumah kalian banyak nyamuknya atau enggak pas kalian ngajak si newborn keluar-keluar. Lalu ada hair care dan body care, contohnya seperti hair lotion atau enggak body lotion, disiapin aja. Terus tisu kering, tisu basah itu udah pasti, nggak usah ditanya kepentingannya apa, pasti butuh. Terus hand sanitizer harus selalu bawa karena kita menyentuh si newborn yang masih sensitif. Ketiga ada outfit bayi. Outfit newborn itu nggak perlu banyak-banyak karena pas waktu udah 3 bulan biasanya banyak yang nggak muat. Pasti yang harus ada adalah baju pendek. Itu untuk pagi dan siang biar adem, karena anak bayi itu sebenarnya gampang keringetan juga loh walaupun udah di ruangan AC. Terus baju panjang buat tidur, apalagi kalau di rumahnya banyak nyamuk. Terus buat pergi-pergi yang agak formal, itu pokoknya secukupnya aja. Nah mungkin ada yang butuh bib ya, cuman aku tuh gak terlalu ngebutuhin bib buat anak aku, karena anak aku tuh gak terlalu ngeces gitu loh anaknya. Paling bib itu dibutuhin pas anak udah mulai makan aja. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya, tapi nggak tahu buat ibu-ibu yang lain di luar sana.
Pokoknya kalau newborn tuh jangan beli yang masuknya dari kepala kayak gini nih. Ini aku nggak punya contoh bajunya ya, karena udah pada di packing, ya Allah, udah ada di gudang semua, males ngebongkarnya. Jangan pakai baju yang masuknya dari kepala karena bakal ketar-ketir, kecuali kalian udah pro gitu, suster apa. Beli aja kayak yang kancing depan gitu, atau enggak yang kimono yang ada jepret-jepretannya. Terus jangan juga beli jumpsuit yang kakinya tuh udah pakem gitu kayak gini nih, itu kepake bentar banget sayang ya. Nah ini contohnya kalau misalkan yang masuknya dari leher, kalau anaknya belum tegak kan kepalanya, jadi susah masukinnya. Kalau ini kan udah tegak ya, jadi gampang masukinnya kan. Lalu kita masuk ke perintilan lainnya. Nah, perintilan lainnya yang pertama aku sebut adalah karsit. Karsit ini wajib banget, apalagi untuk ibu-ibu nih yang masih harus nempel sama anaknya tapi harus pergi kemana-mana kayak aku sih sebenarnya. Terus kita tuh pulang dari rumah sakit itu udah harus pakai karsit. Usahain kalau punya budget mendingan punya karsit, atau enggak kalau belum punya budgetnya mendingan sewa ya. Satu tips dari aku untuk memilih karsit, mendingan beli karsit yang every stage, jadi bisa digunain dari usia newborn sampai nanti toddler. Terus ada topi dan kaos kaki. Aku tuh bukan tim yang anak bayi pakai sarung tangan, pakai sarung kaki, soalnya sarung tangan, sarung kaki nggak terlalu butuh, dan sekarang tuh udah banyak dokter yang tidak menyarankan bayi pakai sarung tangan dan sarung kaki. Biarkanlah dia merasakan rasanya dunia ini ya. Setidaknya punya topi dan kaos kaki aja, karena kalau untuk apalagi untuk check up pertama yang paling gampang tuh bedong yang ada topinya gitu lah, yang kayak gini. Selanjutnya ada playmat. Playmat tuh bisa beli yang bumper mat, bisa juga yang playmat busa biasa. Kalau aku lebih suka yang bumper mat karena itu bisa digunain lama dan gak licin, dia berat. Playmat dan bumper mat ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tummy time dan berguna nanti untuk tempat main anak sampai dia usianya usia main. Selanjutnya ada deterjen bayi buat nyuci-nyuci baju bayi, gantungan baju bayi ini juga harus dipikirin nanti ngejemur baju bayinya tuh di mana. Terus apron menyusui. Untuk apron menyusui aku sebenarnya nggak terlalu suka ya pakai apron menyusui. Aku lebih baik aku cari ruangan menyusui daripada aku harus pakai apron menyusui, karena itu nggak nyaman banget. Cuman kalau nggak ada ruangan menyusui ya gimana ya, anak tetap harus kita susuin. Jadi apron menyusui ini harus tetap disiapkan, apalagi untuk kita yang suka pergi-pergi keluar. Selanjutnya buku tumbang, buku tumbuh kembang. Kalau sekarang tuh emang ada kan ya aplikasi Primaku, aplikasi tentang anak banyak. Cuman ini aku sangat terbantu dengan adanya ini. Jadi kita dikasih tahu nih kalau usia 3-6 bulan tuh udah harus bisa apa aja. Terus cara menstimulasinya kayak gimana, ini ada semuanya sampai anak usia 5 tahun. Lalu siapin aja monochrome untuk hiburan si anak pas waktu tummy time. Selanjutnya kita sampai di section terakhir, yaitu adalah kebutuhan ibu. Kalau BH menyusui, baju menyusui, terus korset itu kan memang sudah harus ada ya. Cuman aku mau nge-share hal yang tidak terpikirkan olehku tapi sebenarnya aku membutuhkan banget, yaitu adalah breast pump collection. Karena aku menyusui secara DBF, jadi kan pas waktu nyusuin tuh satu sisi aja gitu. Nah nggak jarang di satu sisinya lagi susu asinya tuh netes-netes, dan itu sayang banget rasanya kalau dibuang. Jadi kalau si breast pump collector tuh bentuknya kayak gini, itu bisa langsung nempel di PD kita, dan tetesan susunya bisa ketampung di situ, tinggal dimasukin ke kantong ASI. Udah deh di freezer, jadi nggak buang-buang. Selanjutnya ada bantal menyusui. Bantal menyusui ini ada yang butuh, ada yang nggak butuh. Cuman aku sangat terbantu dengan adanya bantal menyusui ini. Apalagi pas waktu awal-awal anak aku lahir, aku tuh belum bisa nyusuin dengan gaya tiduran gitu. Jadi harus selalu duduk dan di pangku gitu. Dan kalau nggak ada bantal menyusui itu berat banget rasanya. Udah segitu aja sih list kebutuhan dari aku. Itu yang kira-kira aku butuhkan. Mungkin kalau ada referensi lain boleh dicari-cari lagi. Cuman barang-barang itu yang paling membantu aku selama aku punya punya newborn. Semangat ibu-ibu yang baru punya bayi, yang selamat mengasihi juga.
Semoga sehat-sehat terus, dan thank you for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye gimana bye bye? Bye. Kiss bye, kiss bye.